Jadi si tanduknya aja sampai ke bawah nih. Si tanduk sampai ke bawah. Saking kagetnya ditanya. Jadi si sate itu dikasihin semua. Dikasih duit itu kan disediain tuh, Mang. Saya sambil jualan sambil bakar-bakar itu kan ada tampah ya. Ya tampah itu tuh maksudnya buat naruh duitnya di tampah di situ. Saya terus terang aja, Mang, waktu itu saya sampai getar gitu. Yang saya kasih ini tuh semuanya. Saya ngomongnya 100 juta. Uang tuh tahu-tahu ada di bawah. Ditampah nih. Kalau waktu lagi ngasihin sih diterima satenya aja. Nah, pas di situ uang udah ngampar tuh, Mang Ei. Nominal berapa itu? Ya di situ saya hitung jumlahnya 128 juta. 100 ribuan. Campur. Manternya ada. Sampai sekarang pun saya masih ingat. Bisa. Pokoknya saya baca itu ada Adi. Suruhnya seperti itu bacanya. Nggak ada yang lain. Pendek ya. Pendek aja. Di pesugihan jual sate gagak ini ada tumbal nggak? Nggak ada. Tahun 2009 menjadi tahun yang kelam bagi pengusaha tanah Urugan ini. Ia harus kehilangan banyak uang karena tertipu oleh partner usaha. Di tengah kegalauannya, ia putuskan untuk melakukan ritual penggandaan uang dan ritual pesugihan jual sate gagak yang berlokasi di makam tua keramat. Tak peduli dengan kehadiran makhluk goib yang menyeramkan. Dalam pikirannya hanya terfikir bisa melunasi hutang. Sungguh luar biasa keberanian yang dilalui oleh Mas Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Kita jumpa lagi hari ini. Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rezeki tentunya ya. Sobat MM, hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan kisah baru. Ini kisah nyata di tahun 2009. Ya. Di depan kita ada Mas Anton. Ya. Mas Anton ini dulunya seorang pengusaha tanah Urugan ya. Iya, betul. Dan pada saat itu beliau ini tertipu lah, bisa dikatakan gitu. Iya. Jadi hilang 2 miliar. Kurang lebih Ya, 2 miliar, merugi 2 miliar. Dan akhirnya dikejar-kejar hutang. Biasa ya sifat hutang. Iya. Begitu muncul masalah, timbullah tagihan-tagihan. Iya. Dari situlah Mas Anton ini memberanikan diri ikut pesugihan jual sate gagak. Gitu ya? Iya, betul. Ini terjadi di mana nih jual sate gagaknya? Di daerah ya. Iya. Ini saking nekatnya Mas Anton jadi berani gitu. Berani. Padahal gimana jiwanya emang penakut atau berani? Kalau ukuran jiwa sih mungkin karena emang nggak pernah ya. Jadi otomatis deg-degan juga. Deg-degan juga ya. Iya. Cuman karena diiringi dengan masalah apa yang mau saya jalanin. Jadi berani. Iya. Itu makhluknya banyak ya? Banyak. Jadi pas datangnya itu nggak langsung yang punya duit. Datangnya itu bisa dikatakan anak buahnya lah. Gangguan dulu itu kan. Maksudnya nguji. Gitu. Oke, tahan dulu nanti dikisahkan. Iya. Mas Anton, aktivitas sehari-hari apa? Sekarang pengangguran. Tapi ada penghasilan. Ada sedikit-sedikit. Jadi buat pengangguran makan, terselubung ini. Iya. Baik. Kenapa harus pakai masker nih Mas Anton? Ya karena kalau seumpama kita terbuka, barangkali yang maaf ya, kita juga kan belum beres semuanya, masalah itu kan masih ada. Takutnya kan, wah ini orangnya bukan kabur sih, tidak. Saya ada rumah, cuman kan tetap jadi nggak enak kan gitu. Jadi tujuan Mas Anton ini berkisah di MM untuk memberikan contoh ya? Memberikan contoh. Apa itu? Jadi contohnya itu kalau bisa sih jangan sampai lah. Iya, jangan sampai. Jangan sampai melakukan pesugihan ini. Melakukan hal-hal yang seperti itu. Oke, baik. Nah, Sobat Malam Mencekam, ini pasti kisahnya menarik ya. Jadi jangan skip videonya, tonton sampai habis. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Anton.
Jadi gini Bang Ei, pada waktu tahun 2009 itu saya mengalami bisa dikatakan keterpurukan, kolab karena memang masalah hutang. Jadi pada waktu itu ya karena emang masalah hutang itu kan bukan satu masalah saya sama, contoh umpama saya sama Mang E itu enggak, banyaknya orang gitu. Jadi yang membuat saya pusing di situ. Jadi modalnya ini modal banyak orang gitu. Banyak orang, modal banyak orang. Oke. Nah, itu. Ya karena orang itu dipinjam sama saya juga percaya, karena saya punya proyek, ada proyek kan gitu ya. Ya saya juga percaya sama PT tersebut itu. Percaya karena emang di situ juga kan artinya tertulis jelas lah legalitasnya dari PT ini gitu kan. Nggak mungkin lah artinya bakal menipu. Ya emang prediksi itu kadang benar kadang salah. Ya ternyata prediksi saya itu salah, dikira benar jadinya nggak benar gitu, karena uang tersebut dibawa kabur. Awalnya sih memang benar bagus, jadi perjanjian di situ kan 1 minggu, per 1 minggu kita dibayar. Emang benar per 1 minggu itu dibayar, jadi 1 minggu dibayar sampai panjang istilah waktu sampai masuk ke 5 bulan itu udah nggak benar. Dari 1 minggu bisa loncat sampai 12 hari. Dari 12 hari dikasih cuman kasih ibaratnya nggak seberapa gitu tuh. Dikasih lagi ya saya percaya masih aja saya masukin tuh yang namanya material gitu kan. Saya sub aja terus kan gitu. Dari waktu ke waktu itu kan otomatis yang namanya saya minjem orang itu kan jadi kok kamu minjem terus ya kan, apa nggak cair-cair, belum nanti sekalian aja dibayarnya kan gitu, sampai akhirnya utang saya bengkak banyak. Nah di situ saya nagih ke kantor, katanya nanti Pak lagi diurus, ini belum turun dananya. Ya udah saya percaya, sampai akhirnya di titik ke 5 bulan itu yang nggak bener, sampai kurang lebih 1 bulan saya tuh nggak dibayar lebih gitu. Sementara bukan 5 bulan artinya titik 5 bulannya, dari yang berapa bulan itu nggak dibayar-bayar, tapi saya tetap percaya aja bakal cair gitu kan. Makanya saya berani pinjam sana pinjam sini, sampai pinjam ke orang tua, sampai pinjam ke keluarga kan gitu. Jadi banyaknya orang yang saya pinjam, saya janjikan nanti kalau uang saya dari sini cair pasti saya bayarin semua. Akhirnya jeblos, ditagih lagi di kantor, di situ udah nggak ada yang namanya PT tersebut, itu udah udah nggak aktif. Nah di situ saya udah kolang loh, wah ini nggak benar. Sampai yang namanya bisa dikatakan itu wakil bosnya ya, saya hubungin itu nggak nyambung. Sampai saya datengin ke kantor lain, sampai saya datengin tuh di kantor di situ kan ada kantor itu ya mungkin nyawanya di situ, mungkin saya nggak tahu, tapi kantornya di situ saya datengin, saya pecahin tuh di situ kantor di situ, karena emang sepandang saya ini bakal nanggung resiko besar kan gitu. Nah sampai di situ saya juga ribut sama pihak yang di situ. Kenapa mecahin? Ya ini nggak seberapa yang saya pecahin, uang saya ini banyak kan gitu. Berapa miliar ini saya nggak dibayar. Nah akhirnya ya di sana nyadarin kan gitu, karena emang uangnya dibawa kabur sih. Nah akhirnya disitulah timbullah masalah dengan banyaknya orang sampai keluarga sendiri. Nah di situ saya stres. Jadi pemikiran saya udah buntu. Saya kerja pun nggak mungkin bisa nutup utang segitu uang segitu banyak. Nah, jalan satu-satunya apa kalau nggak jalan istilah maaf ini sih pesugihan. Nah, di situ. Tapi nggak gampang juga kita nyari pesugihan kalau kita nggak tahu jalannya ataupun ada istilah bahasa orang yang pernah masuk ke situ atau siapa kan gitu. Jadi informasinya kan gitu. Sampai saya nyari. Ya waktu itu aja saya nyari kurang lebih 2 bulan, Bang. Nyari 2 bulan artinya nyari orang tua yang benar. Ya benar ketemu sama orang tua. Benar nolongin, tapi nolongin duitnya. Enggak nolongin masalah saya bakal keberesan, enggak. Maksudnya oknum dukun gitu ya? Iya. Jadi saya dapat informasi. Ini
kalau kamu ada uang 30 juta, ya, ayo berangkat sama saya. Di mana? Saya bilang kan gitu, di daerah Wonosobo. Nah, waduh jauh pisan. Ya tapi kan pasti hasil. Itu dijamin. Ya udah kalau emang bener, ayo berangkat. Tapi jangan bawa uang pas 30 juta. Masalahnya buat di sananya 30 juta, jadi harus bawa lebih kan gitu. Ya udah saya usahain lagi buat berjalan kan gitu. Sampai di sana ya ngobrol, ketemu kan sama orangnya itu. Bahasanya udah siap. Ya siap, saya datang ke sini mau minta tolong. Apa yang diinformasikan sama teman saya ini, katanya Mbah bisa begini. Ya benar, tapi nunggu 3 hari katanya gitu. Oh gitu. Ya tapi kamu nggak pulang, di sini nungguin. Ya udah nggak apa-apa. Nungguin 30 jutanya ini untuk apa? 30 jutanya itu uang itu nanti dilipatkan. Maksudnya digandakan. Jadi 3M. Pemikiran siapa orangnya yang nggak tergiur. Ya kan? Masalah saya, pikiran saya, wah utang saya kelar nih. Ya kan? Alhamdulillah nih. Ya intinya yakin aja gitu tuh Mang E. Karena emang pikiran saya tujuannya nyari orang tua biar bisa bantu saya gitu kan. Nah saya yakin aja, percaya aja. Jadi si uang tersebut saya kasihkan. Saya tinggal di situ. Artinya sampai 3 hari. Nah pas ke 3 hari saya dipanggil. Tuh kamu lihat uangnya, katanya rezekinya kamu. Itu di koper uangnya tuh. Uangnya di koper, udah numpuk. Emang udah numpuk Mang E. Udah numpuk. Waduh, alhamdulillah. Seneng lah gitu kan. Nih, kamu harus nebus. Kok harus nebus? Pakai apa nebusnya kan gitu. Saya nanya, kamu harus beli sapi 3. Waduh, uang dari mana Mbah? Kan gitu saya nanya, uang dari mana? Kalau uangnya dari sini sih nggak masalah, saya beli sapi 3 mau 10 kan gitu. Nggak bisa, uangnya kamu dari luar. Waduh, ya saya di sini Mbah, saya nggak bisa nyari uang segitu banyak. Ya sapi minimal waktu itu 20 juta lah kurang lebih. Berarti kalau 3 udah jelas 60 juta. Nah kalau kamu maksa uang ini dibawa sama kamu siap nanggung resikonya. Saya tanggung nggak masalah Mbah. Sampai saya tantangin, saya tanggung Mbah, siap resikonya. Oh, kalau bisa kamu usahain aja, sayang. Jangan sampai kamu ngorbanin keluarga. Masalahnya ini harus ada keluarga yang kena kalau kamu paksa bawa uang ini. Waduh, pikiran juga kan Mang E. Di situ saya udah pikiran saya, aduh iya. Kalau saya paksa nanti ada apa-apa sama anak atau keluarga. Waduh, nggak tega juga kan gitu. Pikiran saya pengen cuman buat bayar utang lunas udah tenang kan gitu. Nah, saya ya minta waktu. Ya udah, saya minta waktu. Boleh nggak? Boleh, tapi jaraknya 3 hari. Kalau 3 hari kamu nggak bisa buat beli sapi, uang ini hilang. Pikiran saya yakin positif, saya yakin dapat uang lah yang 60 juta itu buat beli sapi. Ternyata enggak ketemu Mang E. Dapatnya cuma 15 juta. Enggak ketutup. Saya datang lagi ke sana. Baru 2 hari nih saya datang lagi ke sana. Ngasih tahu saya enggak dapat. Artinya ada enggak, maksudnya kebijakan gitu. 15 juta nih buat beli apa, diganti jangan sapi kan gitu. Ternyata harus sapi. 3 sekaligus. Nah di situ nggak bisa, harus sapi. Ini waktunya cuma sampai besok katanya gitu kan. Saya pikiran udah sepanang. Nyari uang kemana lagi segini banyaknya, masih kurang 45 juta kan berarti. Waktunya cuman besok. Saya udah nggak jangkau, pikiran saya udah nggak jangkau. Nyari uang segitu banyak. Karena apa? Saya udah usaha dapatnya cuma 15 juta. Nah akhirnya apa? Sampai besok lah uang itu nggak ada. Iya nggak ada tuh sampai yang 30 jutanya juga nggak ada. Kan aneh. Harusnya kan uangnya ada di situ. Yang 30 jutanya, kalau yang itu hilang udah nggak masalah kan gitu. Ini yang 30 jutanya katanya ya ke bawah. Nah di situ berarti udah kena lagi kan 30 juta. Ya saya mau nuntutnya gimana? Jadi posisinya si Mbah itu udah ngomong,
kalau kamu nggak bisa nutup yang buat sapi ini jarak 3 hari, uang itu hilang. Bahasanya hilang. Yang dituntut saya itu apa? Uang itu yang 30 juta. Nah, sementara kata si mbahnya itu hilang semua. Nah, jadi saya nggak bisa. Sementara kalaupun saya laporan juga saya malu. Masalahnya penggandaan nama baik juga kan. Waduh, oh berarti ini cari ini begini kan otomatis nanti kan rame. Nah, dari situ saya udah pasrah lah gitulah. Kalau emang bukan rezekinya, jadi ya saya ya di situ mungkin paranormal yang nggak ini ya, apa namanya, nggak tanggung jawab, bisa dikatakan seperti itu. Nah, akhirnya saya yang 15 juta ini kan saya dapat pinjam lagi nih. Nah, saya muter nih nyari lagi. Nah, itu di daerah Losarinya, Losari Bawang di sini tuh. Nah, itu ada orang tua juga katanya. Orang pinter lagi. Orang pinter lagi. Saya datang diantar juga sama teman saya, tapi bukan yang ini, yang nganterin ke Wonosobo, beda lagi. Nah, di situ harus ritual. Saya pribadi harus ritual, tapi di laut. Nah, bahasanya 3 hari 3 malam. Kamu nggak boleh makan, harus puasa. Pikiran saya orang lagi kayak gini, boro-boro mikir puasa sampai 3 hari 3 malam, yang ada kelenger iya, ya kan? Jadi, waduh ini mah nggak bisa lah, nggak mampu kan gitu. Ada katanya cara lain. Apa caranya? Udah, kamu mau nggak pakai duit bibit katanya gitu kan, sampai nawarin duit bibit. Mang modalnya berapa? 10 juta. Wah ini mah udah, pikiran saya udah takutnya kayak kemarin lagi gitu tuh, jadi saya batalin. Nah, saya nyari lagi sampai akhirnya ketemulah sama teman saya, itu orang Mertapada, teman saya. Waktu itu saya belum tinggal di sini Mang, masih saya tinggal di kampung saya sendiri kan gitu. Nah, di situ ketemu, ngobrol. Dia tahu saya lagi banyak masalah. Karena emang dia teman saya gitu. Dia juga pernah mengalami kebangkrutan. Punya utang tapi nggak sebanyak saya, kayak saya kan gitu. Dia utang paling 800 jutaan kan gitu. Ya saya cerita. Saya kemarin habis ketipu, dengan di Wonosobo. Urusan apa? Penggandaan, dodol ya. Kenapa nggak dituntut? Ya kayak nuntut ya, pribadi apa yang dituntut? Yang kita yang salah, mau kita beli bisa nutup. Nah, laman kita bisa nutup sih ya oleh duit kita ku. Nah, kata teman saya, wah nggak mungkin, nanti ada lagi mesti. Udah ditutup sapi 3, nanti apa yang diminta, nanti kebo maning kan dialog. Kang beli kok terus bae kayak konon. Kok duit ira dodol-dodol, untung ira bis hilang duit 30 juta wis. Ya iya sih. Wis karo kita bae jaminan ya. Ari kono iya wani sih. Ya wani lah sepuyang dah kita kan. Jadi apa ya, karena emang bahasanya dia tuh bahasanya, nih saya dari sana hasil kan gitu. Kalau emang kamu berani saya anterin, boleh nggak apa-apa. Nah, pada akhirnya saya ditanyain tuh, emang kamu udah siap? Bahasanya kan gitu. Udah. Kapan kamu mau ke jalan ke sananya? Ya besok pun saya siap, udah gitu. Intinya saya udah, jalan itu udah gelap Mang Ai. Buat nyari duit itu kemana sebanyak itu, kalau bukan jalurnya seperti ini. Artinya pesugihan lah ya, entah itu jual apa, entah jual apa kan gitu, udah nggak mungkin. Saya nggak punya apa-apa. Yang ini ditawarkan pesugihan apa? Jual ini sate gagak. Sate gagak. Iya. Kamu berani nggak? Apa sih jual sate kayak saya? Nah, gitu. Dia nyontohin, bukan nyontohin, dia sendiri udah ngalamin seperti itu. Dia hasil. Dia permasalahannya utang juga tapi dia beda usahanya. Kalau dia punya macam mebel ya, punya macam mebel atau kayak macam bikin kusen, dia di bos apa kayunya sih kalau dia. Nah, dia ngalamin kebangkrutan juga gitu kan, banyak utang tapi nggak begitu banyak kayak saya kan gitu. Nah, akhirnya dia ya diantar juga mungkin sama temennya gitu kan, ya nggak mungkin ujuk-ujuk kenal sama orang itu kan, nggak. Nah, tapi dia sukses tuh, dia sukses bisa sampai bangkit lagi kan gitu. Dia udah bawa mobil CR-V tuh, dari hasil di situ sampai kebeli tuh mobil CR-V tahun 2001 kalau nggak salah, mobilnya tahun 2001. Yang dia dapat sih ngomong sama saya 600-an 600 jutaan itu. Tapi dia dapat uang dapat modal segitu, mungkin bayarin ke orang-orangnya separohnya entah gimana buat modalnya lagi kan gitu Mang. Nah, dia ngajak saya datengin ke sana tuh.
mbahnya. Nah pas datang ke sana, ya saya sebelumnya juga saya ditanyain, kamu ada nggak buat modalnya gitu kan. Masalahnya di sana mesti buat beli sate itu, emang modalnya berapa? Kurang lebih sih 3,5 juta. Ya bawa aja 5 juta, barangkali ada yang lain kan. Nah saya kan masih ada duit yang 15 juta tuh Bang. Ya udah ada saya segitu sih. Nah saya berangkat tuh sama teman saya itu ke sana diantar. Nah pas nyampe di tempat sana, saya ketemu orangnya, saya ngobrol apa, assalamualaikum Mbah. Ya waalaikumsalam. Nah di situ saya langsung, Mbah, ampura saya datang ke sini ya satu silaturahmi. Ya, ya maksud tujuan saya datang ke sini ke Mbah itu mau minta tolong, Mbah. Minta tolong apa? Ya intinya sih minta tolong buat bayar-bayar utang. Enak aja saya nggak tahu utangnya kamu. Saya nggak tahu uangnya urusannya apa, kamu minta ke saya. Minta dibayarin utangnya. Enak bener ya. Itu bahasa bercanda itu si mbahnya itu. Aduh, Mbah. Ya iya sih Mbah, nggak tahu utangnya saya, masalahnya saya apa, tapi ya jujur aja Mbah, terus terang aja saya beneran saya datang ke sini ke Mbah dengan maksud tujuan saya minta dijembatani sama si Mbah ini lewat jalannya Mbah. Udah siap kamu? Udah siap Mbah. Nanggung resikonya? Udah siap tak tanggung resikonya. Apapun itu udah siap apapun. Ya udah. Jadi bahasanya yang lain dulu Mang. Enggak ke titik kita jual sate, enggak. Kalau bisa mah jangan. Itu juga ngomong kayak gitu. Kalau bisa mah jangan. Cari jalan yang lain. Enggak usah pakai jalur yang seperti ini. Enggak bagus. Jadi apa Simbah itu kalau bisa dikatakan mah nakut-nakutin dulu. Itu nakut-nakutin dulu. Jadi maksudnya biar enggak jadi gitu tuh. Ini masalahnya ada resikonya gitu. Resikonya apapun saya siap Mbak. Nah, segituin sama saya Mang. Sekalipun itu nyawa saya taruhannya. Yang penting saya bisa buat lunasin masalah saya, utang saya. Hidup saya tenang. Mati pun saya udah nggak bawa beban utang. Sekalipun saya jalannya seperti ini. Nama baik saya nggak hancur, nama baik saya nggak rusak. Oh iya. Dah gini, saya tanya, kamu ini ada nggak buat beli sarananya, buat beli syaratnya? Masalahnya ini kamu walaupun berani, tapi kalau nggak ada buat syaratnya tetap aja nggak bisa. Bahasanya kan seperti itu sih Mbahnya. Mbah, udah saya pikirkan dan saya sudah dikasih tahu juga sama teman saya ada syaratnya. Jadi saya udah siap buat syaratnya. Oh ya udah, Mbah bantu kamu. Tapi ini kamu berani nggak kira-kira? Apa itu Mbah? Kan gitu. Ini kamu jualan sate gagak di kuburan. Oh itu Mbah. Padahal saya udah tahu. Sebenarnya saya udah tahu. Jadi biar istilah ini mah biar kita akrab gitu tuh Mang. Jadi ada sedikit guyon gitu, bercandaan gitu kan. Kamu jualan sate di kuburan, siap enggak? Siap. Berani? Berani. Bener. Jangan berani tapi nyampe sana kamu lari. Masalahnya apa kalau lari? Resiko kamu. Resikonya apa Mbah? Ya duit kamu hilang. Yang buat sarana itu, yang buat beli syarat itu nggak bisa dikembalikan sama Mbah. Kan itu buat beli syarat. Kan kebanyakan orang kalau nggak hasil minta dikembalikan. Nggak bisa kalau di Mbah. Tahu nanti buat ini buat itu kan dibeli pakai uang bukan pakai daun. Iya Mbah, saya nggak bakal nuntut. Udah siap resikonya. Resikonya apa? Ya kalau kamunya lari ya resikonya kamu nggak dapat duit. Oh di situ. Ya udah, saya siap Mbah. Apapun yang terjadi lah. Yang penting intinya saya ada jalan buat bisa nutupin utang. Oh, saya mah udah ngomong sama Mbah. Punten bukan saya tuh nangtang enggak. Artinya saya tujuannya
biar bisa kebantu. Saya ini punya banyak utang, punya banyak masalah, bisa nutupin utang saya. Apapun itu jalannya saya udah dipikirin, udah dimateng-matengin. Oh ya udah. Buat sarananya kira-kira berapa Mbah? 3,5 juta. Ada toh? Ada Mbah. Saya kasihin tuh. Makanya 5 juta. Artinya buat kalaupun lebih ya buat simbahnya. Kalaupun artinya ada yang kurang itu dan ini udah dipasin lah, udah dilebihin, enggak pas uang yang 3,5 juta buat syarat, enggak. Jadi resiko nanti buat kita jalan ke sana juga saya udah dipasrahin gitu, udah ngomong, nih Mbah, bukan berarti saya nih banyak duit, saya jujur aja dapat utang. Karena emang dikasih tahu tuh sama teman saya tuh ada uang buat sarannya sekian. Nah, makanya nih saya kasihin ke Mbah, barangkali ada kurangan apa itu dan ini, jadi nggak minta ke saya lagi, udah saya pasrahin aja 5 juta. Ya udah. Nanti besok nggak bisa sekarang katanya gitu kan, nanti besok kesananya, tapi buat sekarang langsung beli barang katanya gitu. Kamu udah di sini aja apa mau pulang? Ya udah di sini aja Mbah, saya nggak pulang juga pusing saya di rumah. Oh ya udah, jadi saya nginep makanya di sana sampai besok lah. Diceritain tuh, ngobrol lagi kan yang lain, kamu bener udah siap urusan begini, artinya kamu jualan tuh di kuburan. Bener Mbak, udah nggak ada jalan lagi, saya udah pusing. Tapi saya nggak cerita tuh masalah yang saya waktu kena 30 juta itu, saya nggak cerita, diem, artinya saya nggak menceritakan gitu ya. Ya seakan-akan saya barulah ke situ, ke si Mbah itu. Ya udah, nah besok berangkat kurang lebih itu jam 8. Jadi pas begitu datang itu saya sih diam, makanya simbahnya itu keliling di kuburan itu tuh, keliling sampai 3 kali puteran keliling, ya mungkin manggil. Nah itu yang dibawa sama saya itu ya ada istilah sesajen lain lah, kayak macam jeruk, buah-buahan itu kan. Nah sampai bakakak ayam juga ada di situ. Walaupun kita mau jualan sate, tapi bakaran itu ya panggang apa itu, semuanya komplit lah di situ. Nah dari situ kurang lebih jam 9 Mang saya mulai. Karena dari perjalanan itu enggak mencapai 1 jam. Sebenarnya deket gitu, cuman akses jalannya aja yang enggak bagus gitu. Jadi kurang lebihnya 1 jam lebih lah. Pas nyampe di situ langsung bergerak gitu tuh. Dia enggak begitu lama lah, artinya ngobrol apa enggak. Jadi begitu nyampe di situ di lokasi, dia langsung muter sambil bawa menyan tuh, dibakar itu sambil nabur-naburin apalah, saya nggak ngerti gitu. Apa yang ditaburin saya nggak tahu gitu. Jadi emang kuburan itu bukan artinya kuburan biasa. Artinya kuburan biasa kan berarti kuburan umum yang biasa orang nggak ada di kubur situ, berarti kan udah apa masih aktif kan gitu. Kalau ini mah kuburan yang udah lama nggak ada orang yang istilah dikubur di situ, udah puluhan tahun. Makam tua. Tuh, jadi jangankan itu jam 8, jam 9, jam 5, jam 4 aja udah nggak ada orang yang lewat ke situ. Dari jalan raya jauh, dari kampung apa maning. Jadi pokoknya kuburan itu nggak ngerti itu kuburan, posisinya juga lewat kali nyebrang. Masih ingat nyebrang lewat kali. Waduh, jauh pisan. Udah, yang penting kamu dapat duit. Itu di jalannya aja saya, waduh, ada nemen gini. Kamu berani kan? Udah, masih mending kamu ngomong di sini, belum masuk ke lokasi. Kalau emang kamu berani ya berani, kalau emang kamu nggak berani udah pulang. Sampai ngomong kayak gitu tuh simbahnya. Berani Mbah, udah saya berani. Ya udah, kalau emang kamu berani ya udah, nggak usah banyak ngomong. Udah, kamu di sini niatnya mau cari rezeki. Kamu jualan sate, yang satu itu kalau bisa kamu bilang 200. Kalau enggak ini ya udah bilang aja 100 juta yang satu. Ini dikasih 15 berarti dapatnya kan 1,5 tuh, Bang Ai. Nah, di situ dikasihnya per satu apa sekaligus. Saya bilang gitu kan. Yang penting kamu ngomong, nih yang satu 100 juta. Nah, oh ya udah, saya paham lah gitu kan, saya paham. Intinya udah kebaca lah sama saya, udah ngerti.
Mantranya ada. Sampai sekarang pun saya masih ingat. Bisa. Yang di apa namanya yang dipanggil. Cuman saya manggilnya enggak secara tujuan gitu ya. Secara tujuan umpama Gondoruwo tah apa enggak. Jadi saya manggilnya pokoknya saya baca itu ada Adi. Suruhnya seperti itu bacanya. Enggak ada yang lain. Pendek ya. Pendek aja. Sambil teriak-teriak sate gitu. Enggak. Jadi suruh bacanya itu aja sambil ngipit gitu. Mantra Bacanya yang tadi itu ya? yang dibaca itu aja ada. Ya sambil ngipit gitu aja gitu. Nah, si mbahnya itu udah ngomong ngasih tahu ke saya. Nanti kalau ada yang datang, yang punya duitnya datang itu cirinya itu jadi si muka ini ada tanduknya. Macam kayak sapi lah, macam kayak sapi. Nah, itu tinggi lebih dari 1 tiang katanya. Tingginya, tapi kamu jangan lari, itu yang punya duit. Kalau yang pertama datangnya itu macam ya anak kecil, entah itu yang mukanya nggak karuan, yang belaratan atau yang gimana, itu kamu jangan lari, diam aja. Karena itu nggak punya duit, yang punya duit mah yang itu katanya gitu kan, bosnya itu. Nah di situ saya bakar sambil baca itu kan mantra ada di. Begitu belum 10 menit apa kurang lebih 10 menit iku kang teka kayaknya sanak putu barengan berbondong-bondong. Wujudnya seperti apa? Wujudnya nggak peta-peta, maksudnya Nggak mukanya karuan. tuh nggak karuan. Nggak karuan. Ada yang lidahnya sampai ke bawah, ada matanya yang gede meletos. Itu rombongan. Ya sanak putu. Anak cucu maksudnya. Iya. Jadi datang tuh langsung banyak itu. Ada yang enggak karuan lah kalau ada cerita yang enggak karuan, muka-mukanya juga. Tapi nyiumin baunya tuh, Mang E. Jadi kalau ini kan nggak punya duit tuh. Nah, kata si Mbah itu fokusnya kamu ke orang yang punya duit. Dia mau datang mau apa, mau ganggu kamu diam aja, nggak usah lari. Karena kalau kamu lari ya itu nggak bakal dapet duit, karena belum ketemu sama yang punya duit. Akhirnya, tapi emang nggak begitu lama, paling kurang lebih berapa menit lah terus nggak ada. Tapi pas begitu si yang punya duit datang, ini tiba-tiba angin besar ini. Wah, morat marit, nggak karuan itu angin tuh. Sampai yang bikin anehnya satu, ini angin gede tapi sate nggak belaratan gitu tuh. Harusnya kan yang sate kan seberapa sih beratnya kan gitu. Angin segitu gedenya saya sendiri pribadi hampir kepentar. Tapi sate enggak biasa aja deh. Jadi pas begitu datang angin kan, itu tandanya dia mau datang tuh. Emang saya posisi nggak pakai baju. Ya walaupun ibaratnya nggak pakai baju, kalau dingin sih mungkin karena anginnya mesti dingin, tapi nggak begitu kayak dingin di daerah pegunungan. Ya biasa aja kena angin kenceng banget tuh, kayak macam angin apa puyuh tak apa. Itu lebih kalau di sana. Morat-marit semua ini yang namanya daun apa itu, kenceng banget. Sampai bahasanya saya nggak boleh satu baca. Yang dibaca itu nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan baca itu. Kalau seumpama kamu kaget, takut, entah gitu, pokoknya jangan baca istighfar. Bahasanya itu. Nah pas begitu itu si bumi ini kayak gitu bergetar. Karena gede tinggi gedenya kayak apa saya nggak ngelihat kan gitu. Nah dari situ nggak begitu lama Mang artinya begitu datang ngomong jualan apa, saya masih ingat sampai sekarang pun saya masih ingat. Seperti apa suaranya? Berat? Aduh, kalau dibandingkan kayaknya nggak pernah nemu suara yang seperti itu. Sampai ke jantung tuh kayak kerasa gitu tuh suara tuh sampai gitu. Ya karena emang suaranya kencang tinggi gitu tuh. Berapa? Itu suaranya gede banget Mang. Gede. Kayak ada speaker ya. Iya.
Di situ emang nggak ada siapa-siapa, simbahnya itu pergi dari situ tuh. Nggak ada tim pantau. Nggak ada. Kayak macam kita ibarat main uka-uka kan ada sorotan apa, itu nggak ada. Gelap ya gelap, tapi pas begitu dia datang ya ada kelihatan, ada kayak macam cahaya gitu ya. Saya lihat ke atas, ini orang tingginya ya emang bukan orang gitu ya. Jadi si tanduknya aja sampai ke bawah nih. Si tanduk sampai ke bawah. Saking kagetnya ditanya. Jadi si sate itu dikasihin semua. Dikasih duit itu kan disediakan tuh, Mak. Saya sambil jualan sambil bakar-bakar itu kan ada tampah ya. Ya tampah itu tuh maksudnya buat naruh duitnya di tampah di situ. Ya. Dia turun mengecil, tapi mengecil juga lebih di tingginya segini, masih tinggi lagi. Saya terus terang aja, Mak, waktu itu saya sampai getar gitu. Gemeter ya gitu, ngasihin berapa gitu. Yang saya kasih ini tuh semuanya, saya ngomongnya 100 juta. Uang tuh tahu-tahu ada di bawah, ditampah nih. Kalau waktu lagi ngasihin sih di nerima satenya aja. Nah pas di situ uang udah ngampar tuh, Bang. Si uang nih ditampah tuh, udah rapi. Ya kebilang rapi enggak, kebilang urak-urakan juga enggak, cuman artinya ya bagus gitu tuh. Nominal berapa itu? Ya di situ saya hitung jumlahnya 128 juta. 100 ribuan. Campur. Ada 50, ada 100. Oh, campur. Iya. Nah, saya di situ kan posisi dia begitu saya lihat uang udah gini udah nggak ada. Udah, cuman gitu aja. Selesai. Jadi pas itu. Selesai uang itu udah dilihat sama saya, tak ambil kan kata simbahnya kalau emang kamu udah lihat uangnya di situ, kamu cepat buru-buru dipindahin dulu, digeser. Nanti Mbah nyusul. Jadi kodenya seperti itu. Saya kan nggak boleh megang HP waktu itu. Jadi pokoknya simbahnya itu tahu lah intinya. Begitu umpama si si Eyang udah pergi apa gimana, yang penting intinya si tampah itu udah digeser walaupun jarak 1 meter. Nanti mbahnya nyusul, kamu jangan keluar kemana-mana. Artinya kamu jangan keluar sebelum mbahnya datang gitu, tungguin mbahnya gitu. Nah pas begitu saya geser, kurang lebih 15 menit lah. Mungkin jalan ya Mang mungkin jalan agak lama, mungkin kan akses jalannya kan lewat kali juga kan gitu. Saya ditinggal. Mungkin nongkrongnya di mana saya nggak tahu. Nah saya udah digeser tuh. Ya perkiraan aja saya, emang nggak ada HP, nggak boleh megang HP. Cuman perkiraan nggak ada setengah jam lah. Orang tua datang tuh si simbahnya tuh, kamu ini salah. Harusnya itu 1 yang dikasihkan, jangan semuanya. Coba dihitung berapa? Tuh, makanya di situ saya tahu 128 juta. Coba dihitung berapa? Dihitung tuh. Terus dihitung, mbahnya sih nggak mau nyentuh, saya yang ngitungnya. Nah dihitung lagi sampai 128 juta itu. Kenapa nggak 100 juta ya? Saya nggak ngerti, mungkin ya ada bonus karena ada lebih, mungkin disitunya kan 15 ya, mungkin ada bonus mungkin. Ya udah dihitung dapat 128 juta. Ya udah kamu pakai bajunya itu kan udah selesai apa. Nah udah kamu permisi, ya makasih, bilang makasih walaupun udah nggak ada gitu kan, udah bilang makasih ya terus kita pulang. Nah sampai di rumah ya artinya enggak kita langsung pulang ya Mang kan masih posisi malam tuh, kurang lebih nyampe di rumah itu ya jam 11-an lah. Nah jadi kita ngobrol kan gitu, harusnya kamu tuh yang dikasihin 1 itu maksudnya 100 juta kan udah dibilangin sama Mbah, kenapa dikasihin semua? Kamu nih sampai dapat nih 600 lebih. Itu teman saya kan nggak ikut, teman saya nggak ikut. Yang jalan ke sana itu saya sama mbahnya. Tapi temannya ada di situ. Temannya nunggu di rumah, nggak boleh ikut. Di rumah Simbah maksudnya? Iya, di rumahnya Simbah. Ini dapatnya gede nih, banyak nih. Jadi setelah itu kan saya paginya pulang jam 8 lah ya.
Jam 8 saya pulang, udah permisi juga di situ. Saya kasih dari uang itu si mbahnya nggak mau. Kamu udah ngasih lebih ke mbah gitu. Ya itu yang 5 juta itu. Oh ya udah. Alhamdulillah. Udah kamu pulang sana. Nah, tapi ngomong sih waktu lagi pas pulang dari sananya tuh, barangkali kamu nanti mau ngulang lagi ya nggak apa-apa gitu. Tapi jaraknya 2 bulan. Nah, pas saya tuh udah makanya jadi yang 128 juta nih. Satu saya buat ambil mobil DP tuh 50 juta. Beli mobil maksudnya? Iya, mobil dump truck. Nah, beli truk lagi? Iya, satu kan itu yang 50 juta tuh. Nah, berarti kan masih ada sisa berapa kan gitu. Emang saya belum bisa buat bayar-bayar utang gitu kan. Makanya di situ saya bikin perjanjian kan, sampai disaksin sama anggota juga apa kan. Nah, saya minta perjanjian waktunya kan, saya minta waktu 1 bulan. Nah, perjanjian tersebut itu kan saya bikin terhitung udah masuk kurang lebih 10 harian lah. Jadi kan masih ada waktu nih, saya buat nyari nih, barangkali ada rezeki lagi kan gitu. Saya akhirnya lari ke daerah Garut. Pamongpek apa itu namanya tuh. Nah, di sana ada informasi orang tua ya hebat katanya gitu, tapi itu bahasanya pinjem pinjem. Jadi setelah dari jual sate gagak masih cari orang pintar lagi? Masih cari, karena emang kita belum kurang bisa jauh ya? Masih kurang jauh buat nutup utang-utang saya. Nah, sementara perjanjiannya itu kan saya kan 1 bulan. Ini mungkin diceritakan di video selanjutnya ya? Iya. Di episode berikutnya? Iya. Karena mungkin masih panjang. Panjang. Saya mau tanya dulu nih. Iya. Di pesugihan jual sate gagak ini ada tumbal nggak? Nggak ada. Dan efeknya apa ke Mas Anton? Nah, kalau untuk secara efek sih pribadi saya ya, karena udah berapa tahun kesini ya, itu bisa dikatakan rezekinya, rezekinya gitu tuh. Rezeki Mas Anton? Iya. Kenapa? Rezeki pribadi saya gitu ya. Jadi apa ya? Seret gitu tuh maksudnya tuh. Udah jelas nih. Saya ini ada usaha nih, umpama nih ada proyek itu gagal, nggak jadi. Sampai sekarang? Iya, makanya sampai sekarang pun saya masih ya kalau kebilang nganggur, tapi ya masih ada lah, artinya rezeki tetap yang lain. Tapi nggak gitu. besar. Tapi nggak besar gitu. Untuk bangun kembali seperti dulu itu berat banget. Padahal jalan terbuka ya. Jalan udah jelas gitu. Nah, di situ efek mesti ada, makanya yang tadi saya sampaikan itu. Jadi walaupun kata si mbah itu nggak ada tumbal ataupun nggak ada efek, dampak mesti ada sebenarnya itu. Cuman kita nggak tahu aja kan gitu. Ya itu yang dirasakan sama saya. Loh. Oke, baik. Sobat Malam Mencekam, sampai di sini dulu kisah dari Mas Anton. Jadi kalau penasaran, tunggu video selanjutnya dari Mas Anton ya. Ini pesugihan yang dilakukan di Pamongpek. Mas Anton, kira-kira ada pesan nggak untuk mereka yang mau melakukan pesugihan sate gagak ini? Kira-kira gimana? Ya, kalau untuk pesan saya, kalau bisa itu sebenarnya sih kalau bisa jangan. Karena tetap aja itu yang namanya efek ataupun dampak mesti sebenarnya itu ada, ya kan? Sebenarnya ada efeknya, tapi nggak tahu efek apa yang bakal terjadi, itu kan seperti itu. Nah, sekiranya kalau buat saya pribadi sih, karena saya sendiri yang artinya yang ngejalani, yang ngelakoni. Nah, pribadi ya artinya kalau bisa mah jangan sampai lah, apalagi sampai ibakasanya pesugihan ada tumbal, itu kalau bisa mah jangan ya. Tapi ini aja nggak ada tumbal, iya masih ada resiko. Masih ada aja resiko. Tadi walaupun ya yang rezeki agak seret itu ya. Iya. Tuh sudah dijelaskan oleh Mas Anton ya. Jadi pesugihan apapun meski tanpa tumbal, efek kepada diri kita dan keluarga itu masih terasa sampai sekarang malah ya. Iya. Malah sampai sekarang gitu. Oke, akhirnya kita sudahi dulu kisah dari Mas Anton ini. Mudah-mudahan menambah
pengetahuan kita, informasi mengenai dunia pesugihan ya. Iya. Jadi jangan macam-macam dengan dunia goib Nah, ini. Seperti itu ya. Iya, Jangan betul. coba lakukan. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mengisi komen di bawah ya. Iya. Apa yang Anda dapat dari kisah Mas Anton ini. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri. Makasih Mas Anton. Iya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.